kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Miftahul Jana dengan NIM 2018-210-199. Di sini saya akan menjelaskan tentang kontra dari utang luar negeri. Utang luar negeri atau pinjaman luar negeri adalah sebagian dari total utang suatu negara yang diperoleh dari para kreditur di luar negara tersebut. Penerima utang luar negeri dapat berupa pemerintah, perusahaan, atau perorangan. Bentuk utang ini dapat berupa uang yang diperoleh dari bank swasta, pemerintah negara lain, atau lembaga keuangan internasional seperti IMF dan Bank Dunia. Dengan melakukan pinjaman atau utang luar negeri, dapat menimbulkan masalah dalam jangka panjang. Bank Indonesia sendiri mencatat utang luar negeri Indonesia ini mencapai sekitar 407,5 miliar US dollar atau sekitar 6.373,9 triliun rupiah dengan kurs 15.650 rupiah per akhir Februari 2020. Hutang luar negeri ini naik sekitar 5,38% dibandingkan dengan Februari 2019 lalu yang hanya sebesar 386,69 miliar US dollar. Dan hutang luar negeri ini dapat menimbulkan berbagai macam persoalan ekonomi negara Indonesia. Salah satunya seperti dapat menyebabkan nilai tukar rupiah ini jatuh atau inflasi. Hutang luar negeri dapat memberatkan posisi APBN RI karena hutang luar negeri ini harus dibayarkan beserta dengan bunganya. Dan negara akan dicap sebagai negara miskin dan tukang hutang karena tidak mampu untuk mengatasi perekonomian di negara tersebut. Oleh karena itu, hal-hal yang dapat dilakukan untuk mengatasi masalah hutang negara ini dengan mengurangi impor, mengurangi pemakaian dana belanja negara, dan meningkatkan pendapatan negara dari penerimaan pajak. Sekian dari saya, terima kasih. Kesempatannya, perkenalkan nama saya Krisnawati Puspa Pratiwi dengan NIM 2018-210-357. Di sini saya akan menjelaskan tentang pro dari hutang luar negeri. Mengapa Indonesia perlu melakukan hutang luar negeri? Karena Indonesia ini merupakan negara yang berkembang, sehingga Indonesia ini memiliki komitmen atau cita-cita untuk mengejar ketertinggalannya dari berbagai aspek di kehidupan, terutama itu pada bidang ekonomi. Nah, untuk mewujudkan pembangunan ekonomi itu, Indonesia perlu melakukan pembangunan di segala sektor ekonominya. Dalam hal ini itu diperlukan dana yang sangat besar bagi keperluan pembangunan ekonomi, dan juga diperlukan modal yang tidak sedikit untuk menutupi kekurangan dananya, sehingga membutuhkan banyaknya suntikan dana atau juga injeksi dana tambahan dari negara-negara yang sudah maju. Nah, hutang luar negeri ini diperlukan untuk membiayai pembangunan, tetapi tetap dalam kapasitas yang aman. Hutang luar negeri ini juga juga sebagai salah satu sumber dari pembiayaan modal dalam negeri untuk menutupi kekurangan dana pembangunan. Serta hutang luar negeri ini memiliki peran yang penting dalam menutupi defisit anggaran dan juga defisit transaksi berjalan, tetapi dalam pelaksanaannya harus dilakukan dengan baik agar terhindar dari cicilan pokok dan cicilan yang jatuh temponya itu lebih besar dibandingkan dengan pinjaman baru. Terima kasih, sekian penjelasan dari saya. Terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Rana dengan NIM 2018-210-24. Di sini saya akan melanjutkan topik terkait dengan pembahasan pro kontra hutang luar negeri Indonesia. Memang pada akhir-akhir ini hutang luar negeri Indonesia menjadi polemik yang sangat menarik untuk dibicarakan. Mulai dari pengamat ekonomi sampai dengan para politisi di Senayan yang selalu memberikan pendapat terkait dengan pembahas topik ini.
Ada sebagian kubu yang sangat mendukung dengan kebijakan hutang ini, dan ada juga sebagian kubu yang sangat kontra terkait dengan kebijakan hutang ini. Memang jika kita baca dan telah semua berita, baik dari kubu yang pro maupun kubu yang kontra, semuanya masuk di akal. Semua memenuhi persyarat sebagai bahan pertimbangan dan juga bahan prediksi akibat dari dampak hutang luar negeri Indonesia yang kian hari semakin menggunung jumlahnya. Dan jika kita melihat berita dari kubu yang sangat mendukung kebijakan ini, mereka menyatakan dengan memberlakukan kebijakan hutang luar negeri ini akan membantu pertumbuhan pembangunan dan nantinya akan menumbuhkan berbagai sektor ekonomi yang berguna untuk meningkatkan perekonomian negara Indonesia. Sedangkan kubu yang tidak setuju dengan kebijakan ini menyatakan kebijakan hutang luar negeri ini sangat membahayakan masa depan negara Indonesia karena jumlahnya terus meningkat, dan apakah pemerintah akan sanggup untuk membayar dan melunasi semua hutang-hutang tersebut. Memang benar, kedua pernyataan ini sangat berbeda. Benar, hutang luar negeri bisa memberikan dampak yang positif jika semua uang itu dipakai untuk membangun semua infrastruktur yang nantinya akan berdampak pada pertumbuhan ekonomi, baik dari SDM maupun semua sarana dan prasarana pendukung pertumbuhan ekonomi tersebut. Dan tetapi jika pengelolaan hutang dari hasil hutang itu salah, semua yang dibicarakan oleh kubu yang sangat mendukung kebijakan ini hanyalah bualan saja, hanya bahan politik saja. Ya misal ternyata uang hasil hutang itu banyak dikorupsi atau hanya digunakan hanya untuk membangun infrastruktur karena janji-janji politik di masa lalu, tidak akan menghasilkan apa-apa. Sehingga kita sebagai warga negara, kita harus bisa memantau semua kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah, baik dengan mengomentari maupun dengan aktif bertanya langsung kepada pihak yang seharusnya bisa menjawab semua pertanyaan tersebut. Jangan takut, karena kita semua dilindungi oleh hukum. Walaupun saat ini hukum hanya alat permainan untuk melindungi penguasa dan kaum beruang saja. Perlu diingat, itu hutangnya gede loh. Aku aja nggak bisa bayar, nggak tahu negara.